Budi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah di dalam Dhammapada berkenaan mengenai kebencian. Dikisahkan ada seorang biku bernama Tissa. Tissa ini adalah putra dari kakaknya Raja Sudodana. Nah, jadi kakak sepupunya Sang Buddha. Terus Tissa ini memasuki sangga menjadi seorang biku itu di usia lanjut, yaitu di usia tua. Akhirnya dia diberi nama Biku Tissa atau Bante Tissa. Bante Tissa ini karena sudah tua, dia ini sering mendapatkan penghormatan seperti layaknya biku-biku senior yang sudah tua-tua. Nah, dia bersenang sekali bahwa ada umat-umat, ada bante-bante yang junior itu menghormat kepada dia. Akhirnya Bante Tissa ini lalai dalam tugasnya. Nah, kemudian Bante Tissa ini selalu bertengkar dengan bante-bante yang junior. Bante-bante yang masih muda-muda itu bertengkar terus, walaupun dia juga sama-sama juniornya. Nah, muda-muda ini bukan berarti usia wasanya itu di bawah Bante Tissa. Tetapi muda-muda ini walaupun usianya muda, face-nya muda, tetapi bante-bante muda ini sudah menjadi seorang senior untuk Bante Tissa ini. Nah, bertengkar terus. Akhirnya suatu saat ada yang namanya bertengkar dengan Bante senior, tetapi Bante senior ini masih muda. Wah, akhirnya Bante Tissa ini sakit hati sekali dengan ucapan Bante yang muda ini. Akhirnya melaporkan kepada Sang Buddha, berkeinginan, saya akan lapor sama Sang Buddha. Saya sakit hati sekali, saya ini sekali. Nah, akhirnya Bante Tissa ini mengunjungi Sang Buddha. Nah, bante-bante yang muda ini, bante-bante yang seniornya Bante Tissa ini, karena mengetahui dia mau laporan sama Sang Buddha, dia juga mau laporan juga. Takutnya nanti laporannya berbeda. Nah, akhirnya Bante Tissa ini jalan. Nah, bante-bante yang junior, yang senior ini, yang muda-muda ini juga ngikuti jalan menghadap ke Sang Buddha. Akhirnya ketemu Sang Buddha, dijelaskan. Nah, setelah dijelaskan bahwa tetapi Sang Buddha di sini mengetahui apa yang terjadi terhadap Bante Tissa ini dengan para bante-bante yang muda-muda ini. Akhirnya Sang Buddha menasihati si Bante Tissa ini bahwa tidaklah semestinya memiliki sikap perilaku yang seperti itu, dan tidak semestinya untuk meninggalkan tugas-tugasnya, yaitu lalai dalam tugas-tugasnya, malah dia bersenang dalam penghormatan. Nah, makanya kan kalau di kita sekarang kan banyak itu umat-umat kita, kalau lihat bante-bante yang sudah tua-tua jalannya ini, mereka lebih memilih menghormat atau mencari bante yang yang face-nya itu yang sudah tua-tua, padahal dia masih junior, masih barusan ditapis. Nah, makanya harus memiliki
kebijaksanaan dalam melakukan penghormatan. Melakukan penghormatan kepada biku-biku ini bukan melihat dari fisiknya, dari face-nya, tetapi satu, dari kemuliaannya. Para berumah tangga semestinya itu menghormat bukan kepada tubuh ini, tetapi kepada kemuliaannya. Yaitu ada nilai-nilai luhur, ada nilai-nilai baik yang ada di bante ini. Nah, terus akhirnya Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada yang berkenaan syair yang ketiga dan keempat, yaitu mengenai tentang kebencian. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Nah, yang ketiga. Yang keempat adalah ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Jadi siapapun, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa direndahkan, Bapak Ibu merasa difitnah, Bapak Ibu merasa ini dan lain sebagainya, cobalah pikiran itu hendaknya buru-buru dihilangkan, di-stop agar kebencian itu tidak menjadi luas, tidak menjadi berkembang. Malah kebencian itu akan semakin hari semakin hilang. Kebencian itu akan hilang, akan lenyap, akan musnah. Tidak ada bercokol lagi di dalam batin kita. Nah, tetapi bila mana Bapak Ibu masih memikirkan hal-hal tentang kebencian, yaitu dia itu dulu pernah memfitnah saya, dulu pernah menyakiti saya, dulu pernah mencela saya, dulu pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya. Selama masih punya pikiran seperti itu, kebencian Bapak Ibu masih ada. Dan karena ada, kalau tergantung dari orangnya, dia ini memikirkan terus-menerus atau tidak. Kalau memikirkan terus-menerus, dia akan menjadi luas kebenciannya. Dia akan menjadi luas yang namanya berkembang kebencian-kebenciannya. Nah, dan bercokol dalam diri dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang semestinya kita ketahui pada pagi hari ini, yaitu berusaha untuk menyingkirkan yang namanya kebencian-kebencian yang ada dalam batin kita. Baik itu yang lampau, baik itu yang nanti yang akan datang. Itu ketika Bapak Ibu mendapatkan kebencian-kebencian, buru-buru cepet-cepet disingkirkan, dilenyapkan. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wihara ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha variwaha pura paripurente sakarang evam mewa itu dinang betanang upakapati ije tang matitang tumhang ge pamewa sami jatuh sape berendu sangkapa cando manaraso yadha manico diraso yadha sape deyo viva cando saparo kovina satu mate bhavat vandarayo soghere gayuko bhava abheva tanasile sane changvodha bacayeno cataro dhamma vadhanti ayuvanno sukhang bhalang bhavatu sapa mangalang raghantu sapa devata Sabba buddhanubhavena sadasodhe bhavantu te bhavatu sabba mangalang raghantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sadasodhe bhavantu te bhavatu sabba mangalang raghantu sabba devata Sabba sanghanubhavena สัดโสเทภาวันตุเต